Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi oleh dosen pengampu Bapak Dwi Fatrianto, ST MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelum itu, saya perkenalkan, nama saya Wilda Cahya Bunga Haibatan dengan NIM 2105121459 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2021A. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Komputer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu komputare, yang artinya hitung atau alat hitung. Keberadaan komputer saat ini sangat berdampak besar terhadap kehidupan manusia, mengingat segala aktivitas atau pekerjaan manual dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Selain menjadi alat bantu untuk pekerjaan, komputer juga menjadi sarana dalam mengakses jaringan internet. Perlu diketahui, intensitas masyarakat di Indonesia mengakses jaringan di Indonesia cukup tinggi. Kemudian sejarah penemuan komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan komputer modern saat ini, kan untuk perhitungan numerik. Namun, para ahli akhirnya menyadari bahwa sistem komputer bisa berfungsi lebih dari itu. Kendati begitu, sumber literatur sejarah lain menyebutkan sekitar tahun 1842, Charles Babbage berhasil membuat komputer mekanik versi pertama yang disebut dengan Difference Engine. Kemudian, ia melakukan sejumlah terobosan hingga komputer mekanik versi terakhirnya mampu berfungsi sebagai mesin penganalisa atau analytic engine. Mesin ini merupakan perangkat pertama yang dapat diprogram. Selang beberapa tahun setelah Charles Babbage sukses dengan Difference Engine, sekitar 1848, ada Lovelace yang merupakan seorang ahli matematika Inggris berhasil menulis program komputer pertama di dunia. Hal ini kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah komputer. Sejarah komputer dibagi menjadi beberapa periode. Pembagian beberapa periode ini menurut Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu dimulai pada tahun 1940 sampai 1956. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Yang ketiga, komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Kemudian yang nomor 4, komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1970 sampai sekarang. Kemudian yang terakhir ada komputer generasi kelima, yaitu komputer zaman sekarang hingga masa depan. Kemudian untuk penjelasan dari komputer generasi pertama yang ada pada tahun 1940 sampai 1956. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara
sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, sehingga mengisi seluruh ruangan. NES komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari untuk menyetel penghitungan baru. Bahkan bisa juga membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu. Meskipun sudah menggunakan elektronik, komputer generasi pertama umumnya memiliki kelemahan seperti cepat panas atau mudah terbakar saat proses atau penyimpanan data. Oleh karenanya, kebanyakan komputer ini menggunakan tabung vakum. Selain itu, pada masa ini, mesin komputer menggunakan machine language atau sistem program kode biner-biner yang berbeda. Beberapa contoh komputer generasi pertama ada EDSAC, seperti contoh di gambar tersebut ada Harvard Mark, ada VAX 1, dan ada juga beberapa komputer lain seperti ICE, SEC, Harvard Mark II, Harvard Mark III, dan UNIVAC. Kemudian komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi ini umumnya memiliki kapasitas jauh lebih besar ketimbang generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, komputer ini sudah meninggalkan pemakaian tabung vakum dan beralih menggunakan komponen transistor yang lebih kecil. Diciptakannya transistor tersebut pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal pada generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Perkembangan pada periode sebelumnya juga membantu terciptanya teknologi baru pada komputer generasi kedua, misalnya penggunaan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Komputer ini pun mampu mengolah data dengan proses real-time serta time sharing. Beberapa contoh dari komputer generasi kedua yaitu komputer IBM 7000, NCR 304, dan komputer Atlas. Ada juga beberapa contoh komputer lain seperti IBM 650, IBM 1401, dan Mark III. Kemudian komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ada pada tahun 1965 sampai 1970. Sejarah komputer pada generasi ketiga yaitu perangkat ini sudah memakai sistem operasi sehingga memungkinkan penggunanya untuk menjalankan berbagai program berbeda secara serentak. Ukuran komputer generasi ketiga seperti komputer IBM S30, Nova sampai PDP-11 jauh lebih ketimbang komputer generasi sebelumnya. Selain itu, penggunaan listrik jadi semakin hemat. Beberapa contoh komputer generasi ketiga yaitu ada IBM S atau 360, ada UNIVAC 1108, ada PD8. Selain itu juga ada UNIVAC 9000, Burroughs 5700, 670, 7700, ada NCR Century, ada GE 600, CDC 300, CDC 6000, serta CDC 7000. Kemudian komputer generasi keempat ada pada tanggal 1971 hingga sekarang.
Komputer generasi keempat sudah memiliki teknologi lebih canggih dari generasi sebelumnya. Pada masa ini, sejumlah perusahaan mulai merilis beberapa jenis komputer. Kita ambil saja contoh seperti komputer IBM 370 dengan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation menggunakan chip mikroprosesor. Selain itu, personal komputer PC mulai berkembang sejak tahun 1977 seperti komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows. Beberapa contoh komputer generasi keempat seperti Intel i386, PC iPhone, Commodore PC. Dan ada juga beberapa contoh komputer lain seperti Cray 1 Cyber, PC Apple dual core, ada core 2 duo. Kemudian komputer generasi kelima. Komputer ini merupakan generasi komputer sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Beberapa contoh dari komputer generasi kelima seperti IBM PC 5150, BM5140 PC, Macintosh 128K, dan MacBook desktop, laptop, notebook, ultrabook, dan Chromebook. Dan adapun sendiri, Chromebook adalah jenis komputer baru yang dirancang untuk membantu menyelesaikan berbagai aktivitas dengan lebih cepat dan lebih mudah. Chromebook menjalankan Chrome OS, sistem operasi dengan penyimpanan cloud, memiliki fitur bawaan terbaik serta keamanan yang lapis. Ada beberapa peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah komputer saat ini. Pada tahun 2003, AMD Athlon 64 prosesor 64-bit pertama dirilis dan dipasarkan ke pasaran. Tahun 2004, Mozilla Corporation meluncurkan Mozilla Firefox 1.0, browser web pertama selain Internet Explorer milik Microsoft. Tahun 2005, Google membeli Android, sistem operasi ponsel berbasis Linux. Tahun 2006, MacBook Pro dari Apple dirilis, sebuah komputer pro mobile dual-core pertama perusahaan yang berbasis Intel. Tahun 2009, Microsoft meluncurkan Windows 7 pada 22 Juli, sistem operasi yang populer di dunia. Tahun 2010 dan 2011, iPad tablet genggam andalan Apple diluncurkan. Tahun 2015, Apple merilis Apple Watch, sedangkan Microsoft merilis Windows 10. Dalam komputer generasi kelima ini juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, banyaknya fungsi di komputer generasi ini yang sudah dioptimalkan sehingga jauh lebih fungsionalis dan menunjang untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk dalam proses penghitungan angka. Kepraktisan yang ditawarkan menjadi kelebihan dari generasi komputer saat ini, mulai dari ukuran, bentuk, dan bobot
bentuknya yang minimalis tentunya sangat memudahkan seseorang yang mempunyai mobilitas cukup tinggi dan berpindah-pindah. Tidak perlu khawatir mengenai kapasitas memori karena perangkat komputer di generasi ini mempunyai daya penyimpanan memori yang sangat baik sehingga tidak begitu memerlukan media penyimpanan untuk menampung data-data kamu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.